secara bahasa kata para ulama, imsaku anisyai, menahan diri dari sesuatu. Jadi imsak, makanya ada bahasa kita imsak. Makanya imsak itu kapan waktunya imsak? Kenapa di bulan Ramadan namanya imsak? Karena memang puasa secara bahasanya adalah imsak, menahan diri dari sesuatu. Jadi sekarang kapan kita dilarang untuk makan ketika berpuasa dan kapan kita dibolehkan untuk makan dalam berpuasa? Nanti ada waktunya. Ada waktunya. Jadi ini pengertian secara bahasa. Dan ini ditunjukkan oleh surah Maryam. Dalam surah Maryam ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni nadartu lirrahmani shauman." Sesungguhnya aku telah nadartu, saya telah bernadar lirrahman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nadarnya? Shauman, puasa saum, berpuasa. Apa puasanya makna di sini? Di kelanjutan ayat Allah berfirman, "Falan ukallimal yawma insiya." Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang pun manusia pada saat itu. Jadi puasanya Maryam itu dengan apa? Dengan tidak menahan dirinya dari berbicara. Jadi itu namanya saum, yaitu imsak, menahan dari sesuatu. Apakah berbicara, melakukan sesuatu. Baik, itu secara bahasa. Jadi kalau kita ditanya apa pengertian puasa secara bahasa, jawabannya imsak wa nisyai, menahan dari sesuatu. Itu namanya puasa. Makanya puasa jamaah sekalian di bulan Ramadan itu, puasa itu bukan sekedar kita menahan makan dan minum saja. Tapi kita wajib untuk menahan lisan, menahan diri dari melakukan sesuatu yang bisa merusak pahala puasa. Karena itu puasa itu tidak gampang juga. Tidak gampang. Kenapa? Kita harus menahan diri selama sebulan itu. Kita tahan diri dari makan dan minum, dari berhubungan suami istri di siang hari. Kalaupun di malam hari, maka dihalalkan. Nanti kita sebutkan dalilnya dalam ayat Al-Quran. Allah menghalalkan untuk berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan. Adapun di siangnya, maka haram. Siapa yang melakukannya, maka dia akan mendapatkan balasannya. Nanti kita akan sebutkan. Kita akan sebutkan insyaallah. Jadi itu yang dimaksud dengan puasa secara bahasa, yaitu menahan dari sesuatu. Menahan dari sesuatu. Jadi orang berpuasa itu dia tahan diri dari sesuatu. Adapun secara istilah disebutkan oleh para ulama, yaitu imsaku makhsusin min syakhsin makhsusin fi waqtin makhsusin bi syara'itah. Secara istilah puasa ini perlu diperhatikan secara istilah. Menahan hal tertentu, menahan dari hal-hal yang tertentu. Ini akan dibahas nanti tentang al-muftirati anisyam, pembatal puasa. Makanya orang itu ketika berpuasa imsaku makhsusin, dia menahan dari hal-hal yang tertentu. Min syakhsin makhsusin, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Karena orang berpuasa, jemaah sekalian, ada orang-orang yang tertentu yang sudah diwajibkan untuk puasa. Makanya yang melakukan puasa ini hanya orang-orang yang tertentu. Seperti siapa? Umat Islam. Adapun selain Islam, maka dia tidak wajib dia berpuasa. Walaupun dia berpuasa tidak diterima. Kenapa? Karena dia bukan Muslim. Tapi itu di dunia. Tapi kalau dia di akhirat, maka tetap dia akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, puasa itu dilakukan oleh orang-orang yang tertentu. Kewajiban berpuasa orang-orang tertentu. Maka nanti disebutkan di antara orang yang wajib berpuasa itu umat Islam,
berakal, orang yang mukim, maksudnya orang yang menetap. Adapun orang musafir maka diberikan pilihan, dia tidak wajib berpuasa, orang yang dalam keadaan safar. Tapi kalau dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengqada puasanya setelah selesai bulan Ramadan. Dia qada di bulan Syawal atau di bulan-bulan yang lainnya. Baik. Fi waqtin makhsusin. Jadi puasa ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Makanya puasa Ramadan harus di bulan Ramadan. Ada waktunya. Waktunya orang sahur, waktunya dia menahan diri dari makan dan minum. Maka itu disebutkan dengan apa? Berpuasa dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dia berniat dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas nanti pada pembahasannya bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari sini selesai pengertian dari puasa ini. Jadi puasa secara bahasa menahan dari sesuatu. Adapun secara istilah yaitu dia menahan dari hal yang tertentu yang dilakukan oleh orang yang tertentu pada waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat. Makanya sebagian ulama mereka menjelaskan yang dimaksud dengan puasa adalah ta'abbudu lillahi bil imsaki anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Sebagian ulama mereka menjelaskan puasa secara istilah adalah ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah. Karena puasa itu adalah ibadah, bukan kebiasaan. Bilakan ya. Jadi jangan sampai kita berpuasa di bulan Ramadan cuma niatnya karena kebiasaan. Makanya niat itu menentukan suatu amalan, suatu ibadah. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya puasa secara istilah ada bentuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak boleh kita berpuasa karena manusia. Karena puasa adalah bentuk ibadah dan ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ta'abbudu lillahi, beribadah kepada Allah dengan menahan anil muftirati, dari pembatal-pembatal puasa. Kapan dia tahan diri dari pembatal-pembatal puasa? Min tulu'il fajar, sampai terbitnya waktu fajar dan sampai tenggelamnya matahari. Artinya seorang itu berpuasa adalah dia beribadah kepada Allah dengan menahan dirinya dari pembatal-pembatal puasa mulai terbit waktu fajar. Fajar itu ada dua, ada fajar kadhib dan ada fajar shadiq. Itulah fajar shadiq itu yang disebutkan sini. Nah di situ menahan diri dari seperti itu. Jadi sekarang pertanyaannya, kapan dikatakan itu fajar shadiq? Nah, kata para ulama, masuknya fajar shadiq ketika dikumandangkannya adzan subuh. Di situlah orang tidak boleh makan kalau dia berpuasa. Adapun sebelum azan boleh berpuasa. Karena waktu orang dilarang makan dan minum ketika bulan puasa ketika terbitnya waktu fajar. Sampai kapan? Dia tahan puasanya dari pembatal-pembatal puasa, dari yang merusak puasanya sampai terbitnya waktu fajar hingga tenggelamnya matahari. Masuknya waktu maghrib. Kapan masuknya? Ketika dikumandangkannya azan. Nah, itulah yang dimaksud dengan orang berpuasa. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr, tsumma atimmu siyama ilal lail." Itu dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu." Makan dan minumlah kalian sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Sampai jelas bagi kalian al-khaytul abyad, benang putih dan benang hitam di waktu fajar.
Setelah itu tsumma atimmu siyama ilal lail. Kemudian kalian sempurnakan puasa kalian sampai lail, sampai malam. Dan malam itu kurangnya malam ketika dikumandangkannya apa? Adzan maghrib. Nah, disitulah diwajibkan orang menahan diri dari segala pembatal-pembatal dan merusak puasa. Makanya nanti kita ada sebutkan. Maka kita sebutkan nanti batas imsak. Batas imsak seorang boleh makan atau tidak itu ketika dikumandangkannya adzan fajar. Makanya kalau ada misalnya saudara kita kaum muslimin yang dia menentukan waktu imsak sekian-sekian, maka kalau sesuai dengan dalil-dalilnya, sesuai dengan apa yang ada dalil ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka dia lakukan. Kalau tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena ibadah itu bersifat tauqifiyah. Artinya asalnya ibadah kata para ulama haram, tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkan. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Contoh, kita berikan contoh. Ada orang sholat subuh 3 rakaat, misalnya ada dia orang yang sholat sunnah 2 rakaat setelah subuh. Setelah dia lakukan terus menerus, maka kita katakan tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan ada sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat subuh. Yang disunnahkan oleh Nabi adalah sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh. Nabi SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih besar dari dunia dan seisinya. Masya Allah, ini sholat sunnah saja. Kalau kita umat Islam, Masya Allah, memahami hadis ini Nabi kita yakini betul-betul, maka kita tidak akan menukar sholat sunnah fajar dengan dunia dan seisinya. Karena tidak. Misalnya ada contoh, si A dia bangun, ada 2 orang, si A dia sengaja bangun memang untuk sholat, menunaikan 2 rakaat sunnah fajar. Adapun si B dia bangun hanya sekadar untuk pergi berdagang. Ada seperti itu sebagian kaum muslim saudara kita, memang dia bangun subuh, bahkan mungkin bangun jam 3. Tapi apa? Dia tidak melaksanakannya. Dia hanya untuk apa? Berdagang. Anggaplah si A ketika dia berdagang karena dia melaksanakan 2 fajar, namun dia mendapatkan keuntungan tidak sama dengan si B. Mungkin dia mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi yang mana yang paling mendapatkan kebaikan adalah si A. Kenapa? Karena dia melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Kata Nabi, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini sholat sunnahnya saja. Bagaimana lagi sholat wajibnya itu, sholat subuh. Subhanallah, ini kalau kita melihat keutamaan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, maka tentunya umat Islam dari hamba Allah, umat Rasulullah tidak akan meninggalkan satupun sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Apalagi hal tersebut di dalamnya banyak keutamaan. Di antaranya adalah sholat qiyamul lail, sholat malam jamaah sekalian. Di bulan Sya'ban ini kita melatih diri untuk bangun sholat malam qiyamul lail. Minimal kita bangun jam 3, setengah 3, sepertiga malam. Kita sholat tahajud. Kalau kita tidak bisa, maka cukup kita melaksanakan sholat witir. Sholat witir. Oleh karena itulah, maka di bulan Sya'ban kata para ulama itu disebutkan oleh para ulama, di bulan Sya'ban adalah tempatnya orang menyiram. So dia siram dia. Adapun di bulan Rajab tempatnya dia menanam tanaman. Adapun ketika masuk bulan Sya'ban tempatnya dia menyiram tanaman itu akan semakin kuat. Ketika masuk bulan Ramadan kata para ulama, disitulah dia akan memetik buah dari tanaman tersebut. Makanya
diberikan bulan Rajab, bulan Sya'ban itu bulan pendidikan sebelum masuk di mana? Bulan Ramadan. Agar supaya di bulan Ramadan itu tidak akan berat melakukan suatu ibadah. Karena itu dibiasakan sejak berpuasa. Di bulan Sya'ban kita bisa berpuasa Senin Kamis, atau kita bisa berpuasa puasa Daud, puasa sehari tidak sehari. Kalau bisa juga berpuasa sebulan penuh bulan Sya'ban. Karena disebutkan, nanti kita akan sebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi tidak pernah melakukan puasa sebulan penuh, yaitu selain bulan Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Makanya itu ada orang-orang yang di bulan Sya'ban mereka mulai berpuasa. Nah, ketika bulan Ramadan, maka insya Allah akan mudah bagi, Dan juga di bulan Sya'ban, jemaah sekalian, disebutkan oleh Amr bin Qais rahimahullah taala, beliau itu pada 1 Sya'ban, pada tanggal 1 Sya'ban, beliau itu sudah mengurangi aktivitasnya, beliau fokus untuk membaca Al-Quran. Kenapa ya Mas? Karena di bulan Sya'ban disebutkan bulannya para qurra, para pembaca Al-Quran. Ketika masuk bulan Ramadan, masih itu intinya, puncaknya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yaitu bulan diturunkan padanya Al-Quran. Di bulan mana itu? Di malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar? Nabi sebutkan, taharru, kalian carilah Lailatul Qadar pada malam Lailatul Qadar min asyaril awakhir Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan. Jadi kalau mau dapat bulan Lailatul Qadar, pasti akan ada itu di malam-malam itu. 10 akhir bulan Ramadan kita hidupkan malam-malam kita untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Insyaallah orang yang menghidupkan malam itu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mengapa Al-Quran? Mengapa bulan Ramadan? Mengapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang penuh dengan kemuliaan? Karena di situ ada namanya malam Lailatul Qadar. Sampai Allah turunkan satu surah di dalam Al-Quran. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Mengapa bulan malam Lailatul Qadar dikatakan bulan yang lebih baik dari 1000 bulan? Karena di malam itulah diturunkannya kitab yang sangat mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Makanya di bulan Ramadan jemaah sekalian, kita memperbanyak membaca Al-Quran karena bulannya Al-Quran. Sya'ban juga bulannya para pembaca Al-Quran. Karena itulah mungkin di bulan-bulan sebelumnya mungkin kita malas membaca Al-Quran, maka di bulan Sya'ban sehabis kita sholat subuh, kita luangkan waktu 10 menit baca itu Al-Quran. Insya Allah itu kita bisa, kalau yang lancar bacanya atau mungkin tersendat-sendat, insya Allah dalam satu halaman, kalau kita luangkan waktu itu tidak sampai 5 menit kita selesai baca satu halaman. Mungkin ada yang bisa 2 menit. Bayangkan ya. Kalau satu lembar, ini metode-metode ini, cuma kita memberi motivasi. Kalau satu lembar dalam baca Al-Quran itu bisa kita selesaikan, mungkin bisa 4 menit. Dan dalam satu juz itu kan 10 lembar. Kalau kita cicil, kita sholat dalam sehari 5 kali. Anggaplah sholat subuh kita baca 2 lembar. Berapa menit kita luangkan waktu? Mungkin 10 menit atau lebih. Duhur kita baca lagi 2 lembar, baru sudah 4 lembar. Sholat asar baca lagi 2 lembar, sudah 6 lembar. Sholat maghrib baca lagi 2 lembar. Sholat isya baca lagi 2 lembar. Akhirnya satu hari kita sudah hatamkan 1 juz. Kalau 30 hari 30 juz. Insya Allah ini metode bulan Sya'ban. Kalau di bulan Ramadan lebih fokus lagi, diperbanyak lagi lembarnya. Seperti itu. Insya Allah Ta'ala, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
pengertian puasa. Sekarang pembahasan berikutnya, siapakah yang diwajibkan untuk berpuasa? Yang diwajibkan untuk berpuasa yang pertama adalah yaitu Islam, umat Islam. Dia beragama Islam, itu diwajibkan bagi dia berpuasa. Adapun orang-orang yang selain daripada Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa? Sebab kalau dia berpuasa juga tidak akan diterima. Karena ibadah itu syaratnya adalah dia muslim. Dia seorang muslim. Adapun di akhirat, maka tetap dia akan mendapatkan siksa. Mendapatkan siksa. Baik. Ini syarat yang pertama yang diwajibkan bagi orang yang berpuasa adalah Islam. Yang kedua yaitu wajib. Yaitu wajib. Balik, dia sudah balik. Jadi ukuran balik pernah kita jelaskan. Seorang di anak-anak dikatakan balik. Yang pertama sudah ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Sudah, mohon maaf, sudah keluar air yang tertentu yang dia keluarkan. Maksudnya dia mimpi basah. Itu tanda balik. Yang kedua umur 15. Sudah balik. Disebutkan oleh Pak. Yang ketiga telah tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Maka itu tanda balik. Kalau yang keempat ditambahkan untuk wanita adalah sudah datang waktu haid atau hamil. Ini diwajibkan orang yang telah balik. Adapun dalilnya, dalil bahwasanya tanda balik itu berumur 15 tahun dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud fil qital wa ana 14 sanatan. Falam yujizni wa aradani yaum al-Khandaq wa ana banu 15 sanatan fa ajazani." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihatku seakan berangkat pada perang Uhud. Ketika itu usiaku 14 tahun. Beliau tidak mengizinkanku untuk ikut perang. Lalu beliau melihatku lagi saat mau berangkat perang Khandaq. Ketika itu usiaku telah mencapai 15 tahun. Barulah beliau membolehkan untuk ikut perang. Nah, di sini di antara dalil bahwa tanda balik itu adalah berumur 15 tahun. Jadi itu yang kedua, Islam kemudian balik. Yang ketiga adalah berakal. Adapun orang yang gila, maka dia tidak wajib berpuasa. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin 'anil na'im hatta yastayqadha wa 'anis sabi hatta yahtalim wa 'anil majnun hatta yaqil." Kata Nabi SAW, pena diangkat dari 3 orang. Orang yang tertidur sampai dia bangun. Makanya orang yang ketika tertidur, misalnya dia tidur di malam hari dan dia bangun ketika waktu asar, sudah berapa sholat ditinggalkan? 2, mungkin atau 3. Misalnya subuh, zuhur dan asar. Maka ketika dia bangun, maka wajib dia melaksanakan sholat subuh, zuhur, kemudian asar. Bagaimana caranya? Yang pertama sholat subuh, setelah itu sholat zuhur, setelah itu sholat asar. Kenapa? Tidak ada dosa baginya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, diangkat pena dari 3 orang. Tidak dicatat dari amalannya. Siapa itu? Orang yang tertidur sampai dia bangun. Karena kalau dia tertidur dalam keadaan dia tidak sadarkan. Orang yang tidak sadar tidak ada niatnya. Makanya orang yang mabuk dilarang untuk mendekat untuk sholat. Tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang mabuk hilang akalnya. Kalaupun dia mabuk setengah-setengah, sama juga hilang akalnya setengah-setengah. Makanya ada itu mabuk setengah-setengah, bilang orang itu bahaya, karena itu seperti itu. Bisa apa? Bisa membawa kita kepada petaka yang besar. Ada pun orang yang mabuk berat itu sudah teler. Yang bahaya katanya orang yang mabuk dalam keadaan setengah-setengah. Makanya orang yang meminum khamar dan dia sholat, maka tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan.
Baik, ada dalilnya disebutkan dalam Al-Quran. Saya lupa lafaz. Yang kedua yang diangkat pena darinya adalah yaitu wa'anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia ihtilam. Ihtilam itu sampai dia balik. Makanya anak kecil itu dia tidak diwajibkan, belum diwajibkan dia sholat, belum diwajibkan dia berpuasa. Hanya saja ada dari kalangan para sahabat dan murid-murid para sahabat, mereka mendidik anak-anak mereka untuk berpuasa sejak dini. Sejak dini. Tapi nanti ada ukurannya, ada tidak boleh jadi paksa. Yang jelasnya kewajiban berpuasa adalah orang yang balik. Sebelum balik maka tidak wajib untuk berpuasa. Tapi ada namanya pendidikan agar supaya dia memperhatikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang diangkat pena darinya adalah wa'adil majnun hatta yaqil. Orang yang gila sampai dia sadar kembali akalnya. Orang gila biar berpuasa tidak dapat apa-apa dan tidak diwajibkan bagi dia. Kenapa? Karena memang tidak ada niatnya. Orang yang berakal itu hilang niatnya. Makanya orang gila apapun yang dilakukan itu bukan dari niat-niatnya. Makanya orang yang berakal, maka orang yang punya niat. Karena namanya ibadah harus didasari dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Karena itu jemaah sekalian, kalau ada orang gila yang merusak sesuatu, jangan kita rusak juga dia. Kenapa? Karena dia akalnya. Kalau kita bati-bati, ya kita ini orang yang bodoh. Karena membati-bati orang-orang yang apa? Orang yang gila. Kalau dia merusak, ada namanya hukum wadai. Siapa keluarganya? Maka dibawa kepada apa? Kepada hukum. Maka keluarganya nanti mengganti. Misalnya dia merusak, melempar mobil sampai rusak, maka keluarganya yang orang gila. Orang gila tidak ada dosanya, karena gila diangkat pena. Tapi ada namanya mengganti. Itu pun kalau orang yang dirusak itu keberatan, dicari keluarganya untuk mengganti. Ada pun orang gila sampai ada yang belum balik, yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa, maka tidak ada hukum bagi. Sama dengan berpuasa. Makanya para ulama syaratkan orang yang wajib untuk berpuasa adalah orang yang berakal. Kemudian keempat, yang wajib untuk berpuasa adalah orang yang qadir, orang yang mampu. Yang mampu dia berpuasa, mampu dalam fisik. Dia mampu. Adapun orang yang tidak mampu, siapa orang yang tidak mampu? Yaitu mampu di sini mampu secara syar'i atau fisik. Apa maksudnya yang dimaksud dengan mampu secara fisik? Seperti orang yang tidak diwajibkan berpuasa adalah orang yang tidak mampu fisiknya, seperti orang yang sakit berat. Tidak bisa dia berpuasa, sakit beratnya. Mungkin dia sudah banyak penyakit gula, ada tensinya, ada. Memang dokter tidak memberikan untuk apa? Berat dia untuk berpuasa. Mungkin itu tidak wajib berpuasa. Cuma apakah dia dibiarkan seperti itu? Nanti ada pembahasan. Kalau orang yang sakit nanti, yang dia tidak memang sakitnya sudah tidak kunjung-kunjung sembuh, maka dia membayar fidyah. Tidak dikodok puasanya, kan tidak bisa. Tidak. Adapun orang yang sakit kemudian dia sembuh, maka dia mengkodok puasanya, mengganti puasanya yang dia tinggalkan. Yang kedua, orang yang tidak mampu dalam fisiknya adalah orang yang usianya lansia. Bahasanya sekarang usia senja. Mungkin sudah tua, tidak bisa sama sekali puasa. Maka itu tidak diwajibkan puasa. Tidak diwajibkan berpuasa. Adapun lansia, ukuran lansia, kalau misalnya dia mampu, maka kalau dia tidak bisa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ini yang dimaksud dengan wajib secara fisik. Itu tadi. Adapun secara syar'i,
secara syar'i, yaitu wanita haid atau wanita nifas. Ya, misalnya ada wanita hamil yang hamil, kalau misalnya dia sudah cek di ahli kesehatan yang khusus yang mengetahui hal tersebut dan bisa membahayakan dirinya dengan bayinya, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Atau dia haid, tidak ada puasa, tapi dia mengganti nanti haid. Kalau wanita hamil atau wanita yang nifas sedang melahirkan, maka situ para ulama ada yang mengatakan dia ganti nanti puasanya dengan dia berpuasa berapa kali yang tinggalkan, dan ada yang mengatakan dia cukup membayar fidyah. Dan cara membayar fidyah tidak langsung 30 hari atau 29 hari, tidak. Berapa hari dia tinggalkan baru dia. Misalnya ada orang yang hamil atau melahirkan, maka dia ingin membayar fidyah. Maka misalnya kalau dia sudah meninggalkan 5 hari Ramadan, dia bayar di baru. Berapa kali yang dia tinggalkan baru dia bayar. Jangan langsung. Nanti dia berapa hari dia tinggalkan pada hari Ramadan, baru dia membayar fidyah. Itu namanya disebutkan syarat wajib berpuasa bagi yang mampu untuk berpuasa. Yang tidak mampu maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang berikutnya yang tidak diwajibkan untuk berpuasa adalah orang yang safar. Safar itu lawannya mukim. Kalau mukim itu menetap, orang yang menetap. Kalau dia misalnya berpergian, maka tidak wajib dia berpuasa. Makanya nanti para ulama ada sebutkan, kalau misalnya safarnya bisa melelahkan, maka dia berbuka. Nanti dia qada setelah selesai bulan Ramadan. Kalau dia mampu bersafar dan tidak melelahkan dirinya, maka tetap dia berpuasa. Misalnya sekarang, kalau kita mau ke Makassar, misalnya dalam kita berpuasa, atau mungkin kita mau naik pesawat, kan itu tidak melelahkan itu lanjutkan saya puasa. Kenapa? Karena tidak melelahkan. Kalau misalnya kita ke Makassar naik kuda, wah itu panas-panas itu, bisa melelahkan itu. Maka ini dia dianjurkan untuk apa? Untuk berbuka dan tidak ada dosa baginya. Kenapa? Karena itulah dalam syariat diwajibkan orang berpuasa orang yang mukim, bukan sabar. Orang yang sabar maka dia ada pilihan, ada pilihan. Baik, jangan juga kita bermudah-mudahan dalam masalah hal tersebut. Baik, teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dua pembahasan yang kita bahas dalam fikih puasa. Yang pertama pengertian puasa, yang kedua adalah siapakah yang wajib untuk berpuasa. Sekarang pembahasan terakhir adalah kapan kewajiban berpuasa. Yang tadi kita sebutkan wajib, kapan diwajibkan berpuasa, yaitu adalah yang pertama yaitu dengan melihat hilal. Melihat hilal. Insyaallah nanti kita pada pertemuan berikutnya kita akan sebutkan yang mana itu dimaksud dengan hilal. Dan ada doanya. Ada doanya kalau orang melihat hilal. Melihat hilal. Dan alhamdulillah pemerintah kita di Indonesia, kita pemerintah itu mereka menganjurkan untuk menentukan bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan adalah dengan melihat, dengan menerapkan hilal. Itu ada dalilnya dalam hadis Nabi SAW. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan asy-syahr, bulan itu, maksudnya hilal, falyasum, maka dialah berpuasa. Dia ada dalilnya dalam hadis Nabi SAW. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian karena ru'yah, karena melihatnya, dan berbukalah, berlebaranlah kalian karena melihatnya. Makanya menentukan masuknya Ramadan
dan masuknya keluarnya bulan Ramadan dengan melihat hilal, ru'yatul hilal, dengan melihat al-hilal. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kata Nabi SAW, fa in gumma alaikum faqduru lahu 30. Dalam lafaz yang lain, juga fa akmilu iddata Sya'ban. Kata Nabi SAW, apabila gumma alaikum, tertutupi kalian untuk melihat hilal itu, faqduru lahu, maka genapkanlah, tentukanlah dan jika kalian melihat hilal bulan hari tersebut, maka berbukalah, dan jika hilal tertutup awan, maka tentukanlah untuknya. Dalam lafaz yang lain, faqduru lahu 30, tentukanlah untuknya 30 hari. Dalam lafaz yang lain, genapkan bulan Sya'ban. Fa'akmilu iddata Sya'ban, sempurnakan iddata Sya'ban, bulan Sya'ban. Kan kalau kita ingin melihat ru'ya pada tanggal 29 itu sudah pemerintah kita sudah wanti-wanti dalam segala titik. Kenapa? Karena kalau dia terlihat maka berpuasa. Kalau tidak, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti pada tanggal 30 kita semuanya wajib untuk berpuasa. Itulah kapan diwajibkan untuk berpuasa adalah dengan menentukan wajibnya masuknya bulan Ramadan adalah dengan melihat ru'yatul hilal. Kalau dia tidak terlihat, maka digenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Baik, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk untuk menjelaskan tentang keutamaan orang yang berpuasa. Ini Masya Allah bagus sekali kita jelaskan ini, sebutkan hadis Nabi SAW terkait tentang keutamaan mereka yang berpuasa. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.